Pangan merupakan soal hidup matinya suatu bangsa. Insinyur Soekarno. Nusa Tenggara Barat dengan keindahan alamnya menyimpan potensi besar dalam singkong sebagai salah satu pilar penting untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal. Menurut data Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat, luas panen singkong di NTB mencapai 180 hektar dengan total produksi mencapai 47 ton pada tahun 2021. Namun, di sisi lain, industri kuliner di NTB memberikan dampak negatif terhadap lingkungan melalui akumulasi sampah plastik. Hanya sekitar 30% dari stok plastik yang berhasil didaur ulang, sisanya mencemari lingkungan sekitar. Untuk mengatasi permasalahan ini, konsep ekonomi sirkular menjadi sorotan utama. Konsep ini berfokus pada meminimalkan limbah dan memaksimalkan sumber daya dengan menerapkan prinsip 5R, reduce, reuse, recycle, replace, dan replant. Perkenalkan, kami dari tim Universitas Mataram dengan saya sendiri Emrozi Fatwa Ilham, Muhammad Irzan, dan Ratu Adila Azraira dengan bangga mempersembahkan Kukiku, inovasi cookies sehat gluten free sebagai pemanfaatan pangan lokal singkong melalui penerapan circular economy untuk mendukung ekonomi berkelanjutan. Kukiku hadir sebagai solusi inovatif yang menerapkan konsep ekonomi sirkular dengan memanfaatkan bahan baku lokal seperti tepung singkong yang kaya serat dan bebas gluten. Tepung singkong mengandung air 12%, lemak 0,32%, protein 1,19%, karbohidrat 81,75%, serta serat sebanyak 33,4%. Kandungan serat yang tinggi ini bermanfaatkan untuk melancarkan pencernaan, membantu mengontrol kadar gula, memberikan rasa kenyang lebih lama. Selain itu, Kukiku juga menggunakan gula stevia yang lebih rendah dalam indeks glikemik DNA 0 dan jauh lebih rendah dari gula pasir yang memiliki indeks glikemik yaitu 68. Kukiku tidak hanya menciptakan cemilan sehat, tetapi juga berkontribusi dalam meminimalkan limbah plastik. Konsep ekonomi sirkular diterapkan dalam produksi Kukiku dengan meminimalkan penggunaan kemasan plastik sekali pakai. Sebagai gantinya, Kukiku menggunakan kemasan biodegradable terbuat dari plastik singkong, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Data dari Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Barat menunjukkan stabilitas ekonomi yang baik di tahun 2022, terutama dalam kenaikan nilai tukar petani. Kenaikan NTP ini tidak hanya menandakan peningkatan daya beli petani, tetapi juga mencerminkan dampak positif Kukiku terhadap ekonomi berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. Dengan mengolah bahan baku lokal singkong menjadi produk bernilai tambah seperti cookies dan memanfaatkannya sebagai kemasan ramah lingkungan, Kukiku tidak hanya mendukung perekonomian berkelanjutan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan petani di Nusa Tenggara Barat. Mari kita beralih ke penjelasan tentang Kukiku. Kukiku merupakan produk inovatif dengan varian rasa yang sangat lezat. Kukiku menggunakan resep dan formulasi yang sangat unik sehingga berbeda daripada cookies umum lainnya. Kukiku menggunakan gula stevia dan tepung mocap sebagai bahan dasar sehingga memiliki rasa manis dan gurih yang khas. Karena penggunaan bahan lokal yang sehat dan bergizi membuat Kukiku menjadi cookies yang tinggi serat, gluten free, dan rendah gula. Cookies pada umumnya memiliki kemasan toples plastik yang sulit terurai dengan ukuran yang cenderung besar dan tidak praktis serta dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan. Toples plastik yang besar dapat menyita banyak ruang dan menurunkan esensi cookies sebagai cemilan. Cemilan yang baik seharusnya lezat, mudah dibawa, mudah dikonsumsi sehingga memudahkan konsumen. Beda halnya dengan Kukiku. Kukiku memiliki kemasan yang praktis, ramah lingkungan, dan mudah dibawa dengan sistem packaging pouch yang memungkinkan produk Kukiku dibawa kemana-mana tanpa harus khawatir menyita banyak ruang dan memudahkan konsumen untuk mengkonsumsi cemilan dimanapun dan kapanpun. Kemasan yang terbuat dari kasapa bioplastik yang biodegradable membuat kemasan Kukiku menjadi kemasan yang ramah lingkungan dan mudah terurai sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Untuk memahami posisi Kukiku, kita perlu melihat analisis SWOT PESTEL. Dari sini kita dapat melihat potensi dan tantangan yang dihadapi oleh produk ini di pasar. Dalam mengenali produk dan pelanggan potensial, Kukiku menggunakan analisis value proposition kanvas yang menganalisa profil produk dan pelanggan produk dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti gains, pains, dan job pada sisi pelanggan serta product and service, gains, creators, dan pain relievers pada sisi produk. Dengan analisis kedua sisi tersebut, maka Kukiku dapat mengetahui kemauan pelanggan dan kecocokan target pelanggan dengan produk Kukiku sehingga didapatkan problem solution fit yang baik. Hasil analisis dengan value proposition canvas.
Kukiku menghasilkan inovasi produk cookies yang sehat dengan bahan baku tepung singkong atau tepung mokap dan menggunakan gula stevia. Tepung mokap yang digunakan dibuat sendiri dari singkong dan melalui serangkaian proses hingga menghasilkan tepung. Untuk kemasan biodegradable dan gula stevia yang digunakan, Kukiku saat ini masih membeli secara online kepada produsen lingkungan karena untuk pembuatan kemasan dan gula dibutuhkan teknologi dan formulasi yang mutakhir. Kukiku memiliki investasi awal sebesar 7.692.667 dan dalam 1 bulan Kukiku memiliki kapasitas produksi 200 packs dengan total 3 karyawan. Selanjutnya adalah analisis kelayakan usaha. 1. Analisis cash flow dengan perencanaan produksi per bulan sebanyak 200 pieces. Cash outflow diperoleh sebanyak 7.285.617 pada bulan pertama. Cash outflow per bulan sebanyak 2.224.617 dengan cash inflow dari penjualan sebanyak 4 juta. Maka setelah dihitung cash flow akhir yang didapat dari usaha Kukiku pada akhir tahun adalah sebesar 23.936.267. Dari perhitungan total kas akhir yang didapat per bulannya, setelah dianalisis pertumbuhan arus kas per bulannya, maka didapatkan angka rata-rata pertumbuhan kas akhir per bulannya sebesar 17%. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Kukiku memiliki pertumbuhan kas yang positif dari bulan ke bulan. Yang kedua adalah analisis break-even point atau BEP. Perhitungan break-even point atau BEP dalam usaha Kukiku per unitnya didapatkan dalam jangka waktu per bulan adalah 97 pieces dan per tahunnya adalah 2.311 pieces. 3. Analisis benefit cost ratio atau BCR. Untuk menentukan apakah usaha Kukiku layak atau tidak, maka Kukiku melakukan analisis cost ratio. Dari hasil analisis usaha Kukiku didapatkan rasio sebesar 1,72 yang berarti usaha Kukiku layak untuk dilanjutkan dan layak sekali untuk dikembangkan. Selanjutnya adalah analisis net present value atau NPV. Untuk menghitung tingkat pengembalian dan jumlah keuntungan atau kerugian dari usaha Kukiku ini, maka Kukiku menggunakan pendekatan net present value atau NPV dalam perhitungannya. NPV dapat menganalisis apakah suatu usaha tersebut menguntungkan atau tidak. Hal ini berarti selama 1 tahun berjalan, Kukiku setidaknya telah menghasilkan keuntungan bersih sebesar 15.158.485 dengan keuntungan bersih setidaknya sebesar 2 kali lipat dari investasi awal yang menandakan usaha Kukiku mendapatkan NPV yang positif dan cukup tinggi. Selanjutnya adalah analisis internal rate return atau IRR. Untuk menentukan kelayakan investasi dari usaha ini, Kukiku menggunakan pendekatan internal rate return atau IRR dalam melakukan kalkulasi. Dalam perhitungan NPV yang telah dilakukan, maka didapatkan bahwa IRR dari usaha Kukiku sebesar 129%. Angka IRR yang lebih dari 100% mengindikasikan bahwa dalam 1 periode atau 1 tahun, Kukiku telah mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi dan telah mengalami BEP dalam jangka waktu yang singkat, sehingga dapat dikatakan bahwa usaha Kukiku memiliki tingkat pengembalian yang sangat tinggi. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat arus laba rugi dari usaha Kukiku. Selanjutnya adalah Business Model Canvas atau BMC. Bisnis model Canvas atau BMC ini akan membantu kita memahami bagaimana Kukiku menghasilkan pendapatan dan mempertahankan keberlangsungannya di pasar.